Pengertian: tingginya prevalensinya anemia pada ibu hamil merupakan masalah yang tengah dihadapi pemerintah Indonesia. Menurut Kemenkes RI 2014, angka kematian ibu atau AKI atau maternal mortality rate atau MMR mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedia dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Menurut Amalia 2017. Patofisiologi menurut Novianti dan Aisyah tahun 2018, anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari 11 gram per dl yang terjadi pada ibu hamil. Etiologi: salah satu penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil yaitu defisiensi zat besi. Jika dibandingkan dengan defisiensi zat gizi yang lainnya, faktor yang menyebabkan terjadinya anemia pada masa kehamilan yaitu usia, paritas, jarak kehamilan, status ekonomi, dan kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet FA atau TCD. Anemia memiliki pengaruh yang tidak baik bagi ibu hamil dan berakibat fatal jika tidak segera diatasi, seperti keguguran, partus prematurus, inersia uteri, partus lama, atonia uteri, dan pendarahan serta shock. Terapi gizi: ibu hamil memerlukan tambahan makanan seperti zat besi, protein, serta vitamin untuk menghindari kejadian anemia. Menurut Wall and Gillis 2019, sebelum pengobatan farmakologis, anemia dilakukan penting untuk memenuhi asupan nutrisi kaya zat besi terhadap dua bentuk zat besi, yaitu berupa heme dan non-heme. Contoh dalam bentuk heme seperti makanan hewani berupa daging, unggas, dan olahan laut. Sedangkan dalam bentuk non-heme yaitu makanan nabati seperti sayuran hijau, kakao, serta buah. Kesimpulan: berdasarkan beberapa artikel yang kami baca dan analisis, terdapat pengaruh yang signifikan antara definisi zat besi dan kejadian anemia pada ibu hamil. Selain itu, terdapat juga hubungan antara status pekerjaan dan kejadian anemia pada ibu hamil. Dua faktor yang berpengaruh terhadap kejadian anemia adalah kepatuhan konsumsi TTD dan defisiensi zat besi. Pengertian: kegawat daruratan maternal adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa, salah satunya yaitu kematian ibu. Angka kematian ibu atau AKI merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas kesehatan ibu. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2018, penyebab AKI salah satunya preeklamsia. Preeklamasi merupakan hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan. Preeklamasi adalah hipertensi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 setelah umur kehamilan 20 minggu disertai dengan protein urinaria lebih dari 300 mg per 24 jam. Menurut Nugroho 2012, preeklamasi itu toxemia gravidarum adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil bersalin dan nifas yang terdiri dari hipertensi, odem, dan proteinuria yang muncul pada kehamilan setelah 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Menurut Sukarni ZH 2013. Fisiologi pada preeklamsia. Hingga saat ini etiologi dan patofisiologi pada preeklamsia masih belum diketahui dengan pasti. Telah banyak hipotesis yang diajukan untuk mencari etiologi dan patofisiologinya dari kasus preeklamsia, namun kini belum memuaskan sehingga preeklamsia disebut dengan the disease of theories. Adapun hipotesis yang diajukan diantaranya adalah iskemik plasenta, genetik, hipoksia pada plasenta, imunologi, dan disfungsi endotel. Terapi gizi. Tujuan terapi gizi untuk preeklamasi adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi dan tekanan dalam keadaan darah normal, mencapai keseimbangan nitrogen, mengurangi atau mencegah timbul faktor resiko lain atau penyulit baru pada saat kehamilan atau setelah melahirkan. Standar diet bagi perekonomian si energi cukup: protein 1-1,5 gram atau per kilogram berat badan dengan memperhatikan komplikasi yang ada.
lemak sedang, karbohidrat cukup, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan pada masa hamil, serat cukup. Kesimpulan, riwayat hipertensi dan status gizi merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian preklamasi karena hipertensi yang sudah diderita sebelumnya dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan organ-organ penting di dalam tubuh, dan ditambah adanya kehamilan yang membuat peningkatan berat badan sehingga menyebabkan gangguan atau kerusakan yang lebih parah. Artian, hiperemesis gravidarum merupakan suatu keadaan yang ditandai rasa mual dan muntah yang berlebihan, kehilangan berat badan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Ibu terlihat lebih kurus, turgor, kulit berkurang dan mata terlihat cekung. Apabila ibu hamil yang mengalami hal-hal tersebut tidak melakukan penanganan dengan baik dan dapat menimbulkan masalah lain, yaitu peningkatan asam lambung dan selanjutnya dapat menjadi gastritis. Peningkatan asam lambung akan semakin memperparah hiperemesis gravidarum menurut Mirza 2008. Etiologi, hiperemesis gravidarum dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, faktor fisiologi, faktor varietas, faktor nutrisi, dan faktor alergi menurut Porverawati dan Asufah 2009. Masalah psikologis dapat berupa kehamilan yang tidak diinginkan, beban kerja atau finansial, ambivalensi, kecemasan, konflik, dan ketidaknyamanan fisik. Masalah keuangan dapat mempengaruhi keadaan mual dan muntah dalam kehamilan, seperti kecemasan terhadap situasi keuangan saat ini yang akan datang dapat menyebabkan kekhawatiran yang membuat wanita merasa tidak sehat, terutama jika ia berniat untuk berhenti bekerja secara total setelah melahirkan. Patofisiologi, hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan tubuh ibu sangat lemah, muka pucat, dan frekuensi buang air kecil menurun drastis sehingga cairan tubuh semakin berkurang dan darah menjadi kental, yaitu homokonsensasi. Keadaan ini dapat memperlambat peredaran darah sehingga konsumsi oksigen dan makanan ke jaringan juga ikut berkurang, sehingga menimbulkan kerusakan jaringan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan kesehatan janin yang dikandungannya, menurut Hidayanti 2009. Terapi gizi untuk HG bertujuan untuk mencegah dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan kekurangan gizi. Berikut beberapa rekomendasi terapi gizi untuk HG. Konsumsi makanan dan minuman kecil dan sering. Pilih makanan yang tinggi protein dan karbohidrat kompleks. Hindari makanan yang berlemak, pedas, atau asam. Minum banyak air putih dan konsumsi suplemen vitamin B6. Kesimpulan, pada awalnya ibu hamil yang mengalami mual muntah memeriksakan diri ke bidan atau puskesmas. Selanjutnya, jika keluhan tidak hilang, maka akan memeriksakan ke dokter atau dilakukan rawat inap di rumah sakit. Kondisi kesehatan ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarium dan perkembangan janin dalam kandungan dalam batas normal dan tidak ada penyakit penyerta sehingga beberapa partisipan tidak dilakukan rawat inap. Dalam mengatasi hipertemitas gravidarium ini masih terdapat beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang hiperemesis gravidarium dan cara mengatasinya, sehingga masih ada partisipasin yang memiliki persepsi tidak benar tentang hiperemesis gravidarium dan menganggapnya sebagai hal yang normal.